Selamat datang di Matematika itu mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan keliling dan juga luas dari suatu trapesium. Nah, seperti gambar ini, kita namai trapesium ini dengan trapesium A, B, C, D. Untuk menentukan keliling dari trapesium itu dengan menjumlahkan keempat sisi dari trapesium ini. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kelilingnya AB tambah BC tambah CD dan juga ditambah DA. Jadi kita jumlahkan ke semua sisi dari trapesium. Bagaimana kalau kita menentukan luasnya? Kalau menentukan luas dari trapesium itu dinyatakan dengan menjumlahkan dua buah sisi sejajar, kemudian kita kalikan dengan tinggi trapesium dan dibagi dengan 2. Jadi kita misalkan sisi sejajar yang pertama A, kemudian sisi yang sejajar berikutnya B. Jadi dari sini kita bisa menyatakan bahwa luas dari trapesium adalah jumlah dua sisi sejajar, yaitu jumlah dari A tambah B. Setelah kita menjumlahkan, kemudian kita kalikan dengan tingginya. Tinggi dari trapesium. Kemudian dibagi dengan 2. Selesai. Contoh soal pertama. Sebuah trapesium sembarang diketahui mempunyai panjang sisi sejajar masing-masing 8 cm dan 20 cm. Jadi sisi sejajar jika diilustrasikan dalam gambar, A-nya sama dengan 8 cm, B-nya 20 cm. Jika tinggi trapesium tersebut adalah 16 cm, jadi tinggi trapesiumnya adalah 16 cm, hitunglah berapa luas trapesium tersebut. Nah, jadi setelah kita buat diketahui, kemudian yang ditanya adalah berapa luasnya. Jadi kita langsung masuk ke dalam rumus. Luas dari trapesium adalah jumlah dua buah sisi sejajar dikalikan dengan tinggi, kemudian dibagi dengan 2. Tingginya 16. Berarti sama dengan sisi sejajar yang pertama adalah 8 tambah 20 dikali 16, kemudian dibagi dengan 2. Dari sini didapat 8 tambah 20, 28. Kemudian dikali 16, dibagi dengan 2. Ini dapat kita sederhanakan. 16 dibagi 2 itu hasilnya 8. Jadi 28 dikali 8 itu sama dengan 224 cm persegi. Selesai. Untuk contoh soal nomor 2, diketahui luas trapesium adalah 150 cm persegi. Jika tinggi trapesium adalah 12 cm dan perbandingan sisi sejajarnya 2:3, maka panjang sisi sejajar tersebut adalah, jadi kita buat dulu diketahui, karena dia berupa perbandingan, ingat kita misalkan 2 ini adalah 2x. Kemudian sisi sejajar berikutnya 3 adalah 3x. Jadi jika diilustrasikan dalam gambar, sisi sejajar yang pertama adalah 2x, sisi sejajar yang kedua adalah 3x, dan juga tingginya 12 cm. Karena diketahui luas, berarti kita beranjak dari luas. Penyelesaiannya, luas sama dengan jumlah dari dua buah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Jadi luasnya diketahui 150 cm. Jadi kita tulis 150 sama dengan A-nya kita ketahui dengan 2x. Tambah B-nya kita tahu 3x. Kemudian dikali tingginya 12 dibagi 2. Tinggal kita sederhanakan. 12 dibagi 2, 6. Jadi 150 sama dengan 2x
tambah 3X hasilnya 5X dikali 6. Jadi 150 sama dengan 5X dikali 6 hasilnya 30X. 30 ini kita pindah ruas. Kalau perkalian kita pindah menjadi pembagian. Jadi 150 dibagi 30 sama dengan X. Sehingga didapat 15 dibagi 3, 5 sama dengan X. Ini baru mendapat nilai X. Sedangkan yang ditanya adalah berapa sisi sejajar. Berarti yang ditanya berapa A dan berapa B. Kita ketahui bahwa A sama dengan 2X. Berarti 2 dikali X-nya 5. 2 dikali 5 sama dengan 10 cm. Kemudian yang B adalah 3X. Berarti 3 dikali 5 sama dengan 15 cm. Selesai. Baik, materi selanjutnya kita akan bahas tentang jajar genjang. Bagaimana cara menentukan keliling dan juga luas dari suatu bangun jajar genjang. Pertama-tama kita gambar dulu jajar genjangnya dan kita beri nama jajar genjang A, B, C, D. Sesuai dengan sifat dari jajar genjang bahwa sisi yang berhadapan itu memiliki panjang yang sama. Jadi sisi AB sama dengan sisi CD. Jadi kita misalkan sisi AB dengan A, maka sisi CD A. Kemudian sisi BC sama dengan sisi DA. Jadi kita misalkan dengan B dan ini B. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa keliling dari jajar genjang yaitu menjumlahkan ke 4 sisinya. Jadi AB tambah BC tambah CD tambah DA. Yang dimana AB panjangnya A, BC panjangnya B, CD panjangnya A, dan DA panjangnya B. Dari sini sesuai dengan bentuk aljabar, A ditambah A, 2A. Plus B tambah B, 2B. Jadi keliling dari jajar genjang yaitu 2A tambah 2B. Sedangkan untuk menentukan luas dari suatu jajar genjang itu dengan mengalihkan alas dari jajar genjang dikali dengan tinggi. Alas jajar genjangnya kita misalkan dengan A dan tinggi jajar genjangnya dengan T. Jadi rumus luasnya alas dikali tinggi. Selesai. Baik, kita masuk ke contoh soal pertama. Sebuah bangun datar jajar genjang yang sisi miringnya memiliki panjang 5 cm. Jadi sisi miring dari jajar genjang ini kita gambarkan sisi miringnya 5 cm. Kemudian informasi soal berikutnya, panjang alasnya 15 cm. Jadi A-nya 15 cm. Dan tingginya 8 cm. Jadi tinggi dari jajar genjang 8 cm. Yang menjadi pertanyaan adalah cluenya tentukan keliling dan luas. Jadi setelah kita membuat diketahui dan yang ditanya, langsung kita ke penyelesaian. Jadi masukkan rumusnya. Keliling sama dengan 2A plus 2B. Jadi sama dengan 2 kali A-nya diketahui 15 plus B-nya 5. 2 kali 5. 2 kali 15 30 plus 2 kali 5 10. Jadi 30 ditambah 10 40 cm. Selesai. Yang kedua, bagaimana luasnya? Rumus dari luas jajar genjang itu alas kali tinggi. Jadi alas diketahui 15.
kita tulis 15. Sedangkan tinggi dari jajar genjang 8. 15 dikali 8 itu 120 cm persegi. Jadi didapat luasnya 120 cm persegi. Selesai. Contoh soal berikutnya, diketahui tinggi dari jajar genjang 2 kali alasnya. Jika luas jajar genjang adalah 72 cm persegi, maka tinggi jajar genjang adalah, jadi yang pertama kita buat dulu diketahui. Jadi tingginya diketahui 2 kali alasnya, berarti tingginya 2 kali A. Sedangkan luasnya diketahui 72 cm persegi. Jika digambarkan, gambar dari jajar genjangnya seperti ini. Jadi dari sini kita masuk ke dalam kode yang diketahui, luas. Jadi untuk penyelesaiannya kita masuk ke dalam rumus luas. Luas sama dengan alas kali tinggi. Luas dari jajar genjang adalah 72. Kita tulis 72. Sama dengan alasnya kita ketahui dengan A. Tingginya kita ketahui dengan 2A. Jadi A dikali 2A itu sama dengan 2A berpangkat 2. 72 kita tetap tulis 72. 2 ini kita pindahkan ruas. Kalau perkalian kita pindah ruas jadi pembagian. Jadi 72 dibagi 2 sama dengan A berpangkat 2. 72 dibagi 2 itu hasilnya 36 sama dengan A berpangkat 2. Penarikan dari pangkat adalah akar. Jadi akar dari 36 sama dengan A. Akar 36 6. Jadi A-nya didapat 6 cm. Nah, sedangkan yang menjadi pertanyaan adalah berapa tingginya? Tinggi sama dengan 2 kali A. Jadi sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12 cm. Selesai. Baik, kita masuk ke soal berikutnya. Sebuah taman berbentuk jajar genjang dengan sisi alasnya 10 meter. Jadi, jika diilustrasikan gambar jajar genjang, sisi alasnya kita sebut dengan A itu 10 meter. Kemudian informasi berikutnya sisi miringnya 20 meter. Jadi B sama dengan 20 meter. Ini sisi miringnya. Jika sekeliling taman diisi lampu hias berjarak 5 meter per lampu, maka banyak lampu yang dipasang adalah, nah jadi sesuai informasi diketahui bahwa A-nya 10 meter, kemudian B-nya 20 meter. Yang ditanya berapa banyak lampu. Karena kode soal adalah sekeliling, berarti kita langsung masuk ke penyelesaian keliling. Keliling dari jajar genjang adalah 2 kali alas tambah 2 kali miringnya. Jadi sama dengan 2 dikali 10, A-nya diketahui 10, plus 2 kali B-nya 20. Jadi sama dengan 2 dikali 10, 20, tambah 2 dikali 20, 40. Sama dengan 60 meter. Dan ingat, setiap lampu berjarak 5 meter. Jadi banyak lampu dapat dihitung dengan keliling dibagi 5 karena berjarak 5 meter. Sama dengan 12 lampu. Selesai.